warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, NIM 22232100002. Baik, pada video ini saya akan menjawab soal yang diberikan dosen untuk mata kuliah Quran Hadis untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester. Baik, soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Berikan contohnya dan jelaskan. Baik, saya akan mencoba menjawab soalnya. Sejarah perkembangan hadis sendiri melibatkan proses pengumpulan, penulisan, dan pengembangan atau ucapan tingkat laku Nabi Muhammad SAW, menceritakan atau persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi sumber penting dalam memahami ajaran Islam. Pada masa Nabi Muhammad sendiri, komunikasi lisan adalah cara utama untuk mencapai hadis. Sahabat Nabi hadir langsung dan mendengarkan ajaran-ajaran Nabi, kemudian menyampaikannya kepada orang lain pada saat itu. Selama periode ini, proses pengumpulan hadis tidaklah sistematis. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kebutuhan untuk menyusun dan mengumpulkan hadis secara tertulis menjadi lebih penting. Saat itu, banyak sahabat yang telah menyimpan hadis dalam bentuk lisan atau tulisan. Beberapa dari mereka juga menyusun koleksi hadis sendiri. Di antara mereka ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka memiliki peran yang penting dalam penyusunan dan mengumpulkan hadis. Pada masa selanjutnya, pada masa Khalifah Ur-Rasyidin, mengumpulkan hadis mulai dilakukan dengan lebih sistematis. Umar bin Khattab meminta para sahabat untuk mencatat hadis-hadis dalam bentuk tulisan. Utsman bin Affan sendiri juga memerintahkan penyusunan Al-Quran secara resmi, yang juga melibatkan proses pengumpulan hadis karena beberapa ayat Al-Quran diturunkan bersama dengan konteks hadis. Sebagai contoh, ada koleksi hadis Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh Imam Muslim Abi Hajjah pada 821 sampai 875 Masehi. Koleksi hadis ini juga dianggap sebagai salah satu dari 6 koleksi hadis yang paling otentik dalam tradisi Sunni. Baik, soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi teori sanad hadis ini juga dikenal sebagai ilmu rijal al-hadis dalam tradisi Islam. Adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengevaluasi periwayat sanad atau rantai narasi hadis dari perawi ke perawi lainnya sepanjang generasi. Tujuan dari utamanya adalah untuk mengidentifikasikan keteladanan perawi dan menilai keabsahan hadis berdasarkan kualitas mereka. Dalam teori studi sanad hadis ini, para ulama hadis menggunakan metode
kritis untuk mempelajari setiap perawi dan rantai narasi hadis. Mereka mencapai informasi tentang kehidupan, kejujuran, integritas perawi dalam hadis. Penilaian ini dilakukan dengan mempelajari biografi perawi, mereka pendapat para ulama tentang perawi tersebut, dan mengevaluasi keseimbungan sanad hadis dari generasi ke generasi lainnya. Contoh dari penerapan teori sanad hadis itu ada dalam penilaian hadis tertentu. Misalnya, jika seorang ulama ingin mempelajari keaslian atau keteladanan hadis tertentu, mereka akan melacak sanad atau untuk rantai hadis dari perawi ke perawi lainnya sampai ke Nabi Muhammad. Mereka mengumpulkan informasi tentang setiap perawi dalam rantai narasi tersebut, catatan biografi mereka, dan penilaian para ulama terhadap mereka dan kualitas sanad itu sendiri. Baik, contohnya adalah contoh sanad itu banyak ya teman-teman. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW, nah itu merupakan perawi-perawi, contoh dari perawi-perawi hadis. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 atau soal terakhir. Apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi teori matan hadis ini adalah salah satu metode analisis yang digunakan dalam ilmu hadis untuk menilai keadalan otentitas suatu hadis. Jadi teori ini berfokus pada penelitian terhadap teks atau matan hadis itu sendiri, termasuk kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam sebuah hadis tersebut. Jadi tujuan utama dari teori matan hadis ini adalah untuk menentukan keabsahan suatu hadis berdasarkan kriteria seperti kecocokan dengan Al-Quran, sesuai dengan logika, akal sehat, serta konsistensi dengan hadis-hadis lain yang terbukti keasliannya. Jadi contoh teori matan hadis ini, contoh matan itu yaitu salah satunya adalah man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Nah, itu merupakan matan hadis atau teks yang berada di hadis. Beda dengan yang tadi adalah perawinya. Jadi yang ini hanyalah teksnya saja, teks dalam hadis tersebut. Jadi yang masalah katorikan yang termisuki ilmu tadi itu merupakan matan hadis. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa soal yang tadi diberikan pada saya. Jika ada salah, itu datangnya dari saya. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.